Selamat pagi Bapak dan Ibu dan teman-teman GE Friends semua. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat? Selamat datang kembali di News Update GE Education. Hari ini hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022. Gimana tadi malam? Pada cuan semua kah? Nasdaq naik ya Bapak Ibu, teknologi nih lagi mantap-mantapnya. Tapi kita harus cari tahu lagi nih lebih dalam. Gimana nih benar-benar update tadi malam? Apakah akan rally lagi nih malam ini gitu ya? Oke, mulai dari indeks kita yang terbesar tiga, yaitu Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq. Kalau kita ngomongin tadi malam ya, Kamis itu bangkit ya ketiga-tiganya, di mana Dow Jones naik 1,33%, S&P 500 itu naik 1,84%, dan yang paling besar nih ya, Nasdaq naik di 2,69%. Nah, kenapa sih? Karena beberapa emiten teknologi itu ternyata naik ya. Nvidia naik gitu ya 6,9%, Zoom naik 4,3%, Tesla juga naik 4,7%. Dan ada juga nih ya Meta yang di mana naik 5,4%. Yang anehnya naik setelah Sheryl Sandberg mengumumkan pengunduran dirinya nih. Jadi tadi malam beberapa teknologi pada naik ya Bapak dan Ibu. Terus juga ada data yang kemarin di mana investor mengamati data ketenaga kerjaan gitu ya, yang ternyata walaupun naik nih dari bulan kemarin gitu ya, naik jadi 128.000, tapi tetap masih di bawah ekspektasinya di harga 299.000. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya, karena akan tergantung juga nih sama dolar malam ini. Oke, kalau kita ngomongin yang futures marketnya gitu ya, tadi pagi sempat di 0,09% ya, tipis-tipis dikit untuk Dow Jones, S&P 500 0,07%, Nasdaq naik 0,03%, Russell 2000 naik 0,05%, Nike 225 naik sedikit turun ya, 0,43%, Eurostock naik 0,79%, DAX 0,90%, dan VIX turun sideways ya, nggak naik, nggak turun, di pas lah ya, 25,60. Oke, nah saham apa aja nih hari ini? Kita langsung masuk saja. Yang pertama ada McDonald nih. Kenapa kita bisa milih McDonald? Dari secara tren oke ya, Bapak dan Ibu bisa dilihat trennya oke. Dan kalau kita ngomongin Fibonacci gitu ya, Fibonacci-nya juga udah kena di sini, dan di sini ada namanya hammer gitu ya. Dimana bisa setelah kita lihat, setelah ada hammer ini bisa melanjutkan ke naikan. Sebenarnya kalau kita ngomongin untuk jangka panjang atau jangka menengah, ini masih oke ya, karena trennya masih kemungkinan naik. Tapi gitu ya, kita bisa ekspektasi kalau misalnya malam ini McDonald akan naik. Lanjut, ada lagi Baba. Pecinta teknologi siapa? Alibaba. Di mana kita bisa lihat juga nih, Baba masih bisa mengalami kenaikan, walaupun sebenarnya kalau kita lihat sedikit agak sideways ya Bapak dan Ibu gitu ya. Cuman overall kalau mau untuk gitu ya, untuk trading jangka pendek gitu ya, ini masih oke, karena bisa dilihat ya, walaupun di stokastiknya udah overbought, tapi masih kelihatan kalau dia mau masih melakukan golden cross. Jadi kalau mau ngambil tipis-tipis di sana ya, take profit di 103 gitu ya. Terus untuk take profit keduanya gitu ya, take profit jauhnya di 118. Dan jangan lupa juga pasang stop loss, bisa pasang stop loss di 87,53. Oke, itu dari saham. Kita pindah ke komoditas. Gimana nih masalah komoditas? Ternyata gitu ya, minyak masih oke ya Bapak Ibu ya. Minyak melonjak lebih dari 1% tadi malam. Kenapa nih ya? Ya karena kemarin aku udah sempat mention ya. Ini karena Uni Eropa gitu ya, atau OPEC Plus, kita mungkin Bapak Ibu udah pada tahu ya, ini mau menaikkan produksi sekitar 650.000 barel per harinya dalam 2 bulan ke depan. Jadi dia udah invasi Rusia supaya mereka nggak membeli minyak mentah ke Rusia, makanya OPEC menaikkan produksinya. Makanya kalau tadi malam gitu ya, siapa nih ya yang cuan gitu ya, itu ada minyak mentah Brent meningkat di 1,1% atau 117 USD per barelnya, dan WTI atau West Texas Intermediate naik juga 1,4% menjadi 116 USD per barelnya. Temen ya, emas gak kalah juga nih, ternyata emas tadi malam juga meningkat gitu ya, karena pelemahan dolar nih ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi di pengkajian swasta Amerika.
Nah, kalau kita ngomongin harga emas di pasar spot itu naik 1,2% gitu ya. Sementara emas berjangka itu melambung 1,2% menjadi 1.871 USD per ounce-nya. Oke, nah ini ya, kalau ngomongin berjangka tadi pagi gimana nih Mbak Nita? Masih tipis turun, mungkin take profit tipis-tipis trader di 0,16%, sedangkan crude oil Brent turun 0,4% dan gold masih melambung ya di 0,22% dan silver juga 0,92%. Langsung aja kita masuk gitu ya. Oke, nah pilihan hari ini ada apa? Seperti beritanya, karena gold masih naik ya 2 hari belakangan ini, kemungkinan hari ini masih oke untuk trading. Tapi kalau misalnya setelah Bapak Ibu lihat nih ya, nonton atau menyaksikan video ini, kita pindahkan ke 30 menit gitu ya, sebenarnya masih oke untuk melanjutkan tren. Gimana kalau misalnya Bapak Ibu lihat trennya masih oke secara 30 menit, dan kalau mau take profit gitu ya bisa tipis-tipis lah ya di 1876, atau mau di take profit lebih besar lagi Bapak Ibu bisa menggunakan Fibonacci, bisa ditarik ke atas ke bawah di 0,618-nya yaitu di sekitar ya bisa di sekitar sini gitu ya di 1837 atau di paling tingginya di 2618 di 1880. Itu untuk gold. Oke, next kita ngomongin forex. Nah, kalau tadi saham naik, komoditas naik ya, WTI naik, Brent naik, minyak mentah naik, emas naik, tapi dolar ternyata turun gitu ya, karena masih ada sentimen-sentimen negatif nih dari para investor terhadap dolar. Nah, kalau misalnya tadi pasar saham naik, biasanya investor ini cenderung untuk pindah pasar ya, untuk ke pindah pasar yang lebih beresiko gitu kan, dan di mana investor juga lagi agresif nih untuk memburu mata uang dengan imbal hasil lebih tinggi. Nah, ini juga ada beberapa spekulasi di mana Arab Saudi bakal meningkatkan produksi minyak mentah guna meninggikan harga minyak yang di mana tadi ya udah diinvasi sama OPEC Plus tadi gitu ya, dan untuk menyeimbangkan gitu ya kekhawatiran atas lonjakan inflasi dan pengetatan kebijakan moneternya dari The Fed tersebut. Kalau kita ngomongin indeks gitu ya, turun di 0,7% ya, tergelincir walaupun kemarin hari Rabu sempat naik nih ya di all time high-nya tertinggi dalam 1 pekan ya, dimana turun sedikit ya. Apakah ini bertanda trader lagi mau take profit? Nanti kita lihat di teknikalnya ya. Tapi yang tadi saya mention juga gitu ya, data laporan ketenagakerjaan nasional ini gitu ya, menunjukkan penggajian swasta tuh naik loh 128.000 dari bulan lalu, walaupun masih nggak sesuai sama ekspektasinya. Nah, permintaan ini gitu ya menunjukkan bahwa tenaga kerja mulai melambat. Oh, berarti intinya kalau tenaga kerja mulai melambat ini gitu ya, kurang adanya pengangguran. Tapi tetap aja ya di tengah suku bunga yang lebih tinggi gitu ya, dan pengetatan kondisi keuangan, kebijakan moneter, lowongan pekerjaan tetap sangat tinggi. Nah, selanjutnya nih malam ini yang harus Bapak Ibu perhatikan jika mau trading forex gitu ya, bisa mencermati pengkajian non pertanian Amerika, nanti kita mention di kalender ekonomi ya, dan habis itu ada pengajian non pertanian Amerika yang dirilis hari ini atau malam ini. Oke, nah kalau misalnya Bapak Ibu lihat ya USD melemah tengah-tengah ya. Dia menguat terhadap Swiss franc, Kanadian, New Zealand dan Australian dollar, tapi menguat terhadap Swiss franc, Kanadian, New Zealand dan Australian dollar, tetapi melemah terhadap Euro, Jepang, Pound sterling dan Jepang yen. Nah, kita lihat nih hari ini gitu ya, enaknya apa nih gitu ya. Kalau kita ngomongin secara trend daily-nya gitu ya, enak untuk membuka posisi buy di Euro USD. Tapi kalau kita lihat ke 30 menitnya gitu ya, masih oke juga ya Bapak Ibu untuk membuka posisi buy di Euro USD karena trennya masih oke. Nah, sekarang kita lihat take profit-nya di berapa Mbak Anita? Oke, take profit yang pertama Bapak Ibu bisa pakai Fibonacci ya, paling gampang. Itu bisa di sini
di 107.951 gitu ya, itu ada take profit Bapak Ibu. Kalau mau main tipis-tipis atau paling terbesar lagi gitu ya, bisa di sini 2618 atau di 108955 itu untuk euro USD. Nextnya ada apa lagi? Gitu ya, bisa buka di New Zealand USD. Kalau tadi ya New Zealand sedikit melemah terhadap USD, kita lihat nih kemungkinan besar dalam secara tren gitu ya, apalagi tadi pagi dibuka ya merah-merah tipis nih ya, ini bisa mengalami penurunan. Nah, kita bisa lihat pakai Fibonacci juga, penurunan juga bisa di sekitar di sini ya. Untuk pertama bisa di sini, yang kedua bisa ada di sini, yaitu di sekitar 0,64770 dan 0,64286. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin dari 30 menitnya, itu bisa kita lihat. Oke, nah kita bisa lihat ya di sini udah mulai tren bearish gitu ya, atau turun, tapi sempat naik nih ya tadi, sempat naik sedikit, tapi bisa jadi melanjutkan pelemahannya. Nah, kalau misalnya ditanya kita pakai support yang mana, yang pertama kita bisa pakai support di sini, di mana Bapak Ibu bisa take profit di 065359 atau take profit selanjutnya di sini di 0,65106. Nah, tapi jangan lupa pasang stop loss gitu ya. Stop loss-nya di mana, Mbak Rita? Stop loss-nya bisa di sini di 0,65745. Nah, itu untuk forex. Nah, lanjut ke kripto. Naik ya hari ini kripto, yang kemarin 29, sekarang 30 nih ya. Udah di angka 30.533. 30.535 dolar. Nah, untuk satu koinnya, dan Ethereum juga ya naik di 1.830 dan XRP naik gitu ya 3,73% di 0,4 dolar. Nah, kalau kita ngomongin BTC, gimana nih Mbak Anita BTC ya? Langsung aja kita lihat BTC, kalau kita ngomongin dari trend daily-nya, walaupun kemarin sempat turun gitu ya, turun terus naik gitu ya, ini kemungkinan bisa naik karena kalau kita lihat dari candlestick-nya di sini, oke, kalau misalnya di sini kayak masih sideways sih Bapak dan Ibu. Kalau kita ngeliat dari candlestick-nya juga ya, masih hijau seperti ini gitu ya. Itu bisa melihat kalau misalnya ini masih tergolong sideways, dan ini masih saya buat juga ya garis-garis support dan resistennya, di mana kalau dia udah menembus 31 ini kemungkinan kita bisa ekspektasi kalau ini akan rally ke atas. Nah, yang terakhir ada kalender ekonomi. Langsung aja kalender ekonominya ya. Yang pertama ada hari ini ada apa sih? Nah, nanti malam nih ya, dari jam 19.30 sampai jam 21, harap-harap dipantau ya. Yang pertama ada non-farm payroll, yang tadi sempat saya mention juga untuk mengetahui gimana ya pengkajian atau payrolls-nya dari karyawan ya bahasanya ya. Orang-orang gitu ya, yang exclude atau nggak include masuk ke dalam farming industry gitu. Jadi semuanya dihitung kecuali orang-orang yang berada di industri farming gitu ya, atau pertanian gitu ya. Jadi mau melihat nih kalau misalnya gitu ya ini naik, itu berarti otomatis USD juga akan mengalami kenaikan. Dan lanjut ada unemployment rate. Jadi mau mengetahui nih tingkat penganggurannya tuh kayak gimana sih, naik atau turun. Nah, kalau misalnya naik ya biasa lah ya, kalau naik berarti itu dinyatakan negara tersebut kurang bagus untuk mengelola sumber daya manusianya. Dan yang terakhir ada ISM non-manufacturing. Kalau kita lihat ISM manufacturing ini, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini ada kayak the Institute of Supply Management non-manufacturing purchasing gitu ya. Jadi untuk mengetahui nih indeks kalkulasi gitu ya, indikator dari keseluruhan kondisi ekonomi non-manufacturing sector. Nah, ini juga sama ya, kalau misalnya hasilnya positif atau hasilnya lebih besar daripada aktualnya, itu bisa meningkatkan USD. Nah, tapi Bapak dan Ibu, balik lagi ya, saya reminder kembali, kalau misalnya malam ini gitu ya, volatile-nya lumayan cukup besar, apalagi sekarang adalah Jumat awal gitu ya, Jumat di awal bulan gitu ya, dan biasanya volatilitas cukup
tinggi. Nah, itu saja sih Bapak Ibu untuk news update hari ini. Semoga kepake dan bermanfaat untuk Bapak Ibu hari ini. Sekian news update dari hari ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup komunitas. Saya pamit undur diri. Selamat siang dan selamat beraktivitas Bapak dan Ibu.